Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini mboten enten sing Joko kalih sing dereng nikah, sedaya pun nikah. Pun sedaya. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya tadi sore itu membaca sebuah artikel. Artikel itu judulnya Menjadi Lansia Bahagia. Menjadi lansia bahagia. Lansia itu lanjut usia. Berarti wis ngoten nggih. Bapak dan ibu-ibu, ternyata di artikel tersebut itu orang yang bahagia di masa tuanya setelah diamati, diteliti oleh penulisnya. Penulisnya itu saya kenal. Penulisnya itu rumahnya di Winomartani, sekarang jadi dekan di Fakultas Psikologi di UII. Setelah diteliti, orang-orang yang bahagia itu yang pertama nek saged pasrah dateng pangeran. Cuma pasrah niku mboten, kadang-kadang pemaknaannya berbeda-beda nih. Tapi yang kedua, ini paling tidak menjelaskan makna pasrah yang tadi. Pasrah kepada Allah. Yang kedua, yang mendukung kebahagiaan lansia itu nek sehat. Ngoten niku. Sehat itu caranya diantaranya adalah berolahraga. Olahraga itu diantaranya pokoknya aktivitas yang mengeluarkan termasuk nek bentino macul napa nggih perlu olahraga. Artinya Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau ingin bahagia itu nomor siji niku pasrah. Nah, ikhtiar pasrah itu diantaranya adalah menjaga kesehatan. Duit penting buatan nek tua-tua niku. Duit niku penting apa buatan apa? Penting ya? Penting. Penting. Ngangge sangat buatan. Penting sangat. Penting apa penting sangat? Penting. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya akan mencoba menjelaskan tentang pasrah itu biar tidak salah paham dengan kepasrahan. Bapak dan ibu-ibu, di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pertanyaan kula, jenengan pun Islam, pun sholat, saben sholat kedah maos Al-Fatihah, ngoten. Kok di dalam Al-Fatihah niku kok Allah meminta kita melalui Rasulullah untuk membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wis Islam tur ya wis sholat kok diminta masih menyuwun ditunjukkan jalan yang lurus. Jenengan pernah penasaran mboten kali ini? Napa pun pernah mikiraken niku? Nggih, nek jawabannya biasanya dereng ben ceramah lanjut ngono. Nek pun bubar mawon. Nggih, iki bagi pengalaman nggih, bagi pengalaman. Pengalaman saya niku kepikir kula niku dereng suwi ya ternyata. Saya memikirkan itu nggih sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu niku baru kepikir. Kok
bendina diwaca lho Pak Bung niku. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Aku wis sholat. Aku kok diminta oleh Allah sendiri untuk berdoa kepadanya agar ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, pengalaman kula ternyata menunjukkan wis sholat, wis Islam, wis sholat itu orang masih berpotensi untuk menggak. Nggih to? Pengalaman kula ngoten, pengalaman jenengan nggih mbok menawi sahami ngoten. Wong padha wonge kok nggih mbok menawa barangkali sama. Nah, ternyata Bapak Ibu, saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, selain kita itu potensi atau berpotensi untuk menggok nganan atau ke kiri, nganan niku nek kebablasan nggih teng jurang. Ngiri niku nek kebablasan nggih teng jurang. Islam itu adalah jalan yang lurus. Jalan Solo niku, nek jalan Solo nerangke angel. Jalan niki mawon. Nah, niki kalau kita itu tetap di aspal itu selamat. Nek ke kiri nopo ke kanan niku pasti bagus lah. Wong ke kanan niku diantaranya ping kanan niku kan api. Nek ke kanan niku berarti kebangetan kanan niku elek. Nggih, kebangetan kanan sing elek niku contohe sinten? Yang bunuh sahabat Ali. Itu ke kanan. Ke kanan termasuk tidak mau mendengarkan orang-orang lain tidak. Menurut aku ngene. Akhirnya sampai menyalahkan sahabat Ali dan sahabat Ali pun yang kiri niku sinten? Nah, nek kiri niku gampang contohe Korun. Korun niku kiri. Jenengan remen harta karun Bapak Ibu. Padahal harta karun itu dari korun itu. Padahal Korun itu adalah salah satu contoh orang yang terlalu ke kiri. Ke kiri niku wis pokoke ngejarnya hanya dunia. Nah, kita itu umat Islam diajarkan untuk selalu lurus, jalan yang lurus. Nah, saat kita itu nyuwun kepada Allah agar kita itu di jalan lurus, di situ tersirat sebuah pelajaran bahwa hidup kita itu kalau tidak ditolong Gusti Allah boten saged baik. Dan sebentar. Nah, buktine napa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Niku maknanya la haula, tidak ada daya untuk menghindar dari kejelekan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan kebaikan illa kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Billahil aliyyil azim, Allah yang maha luhur dan maha agung. Nah, tersirat sebuah makna bahwa kita itu tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menghindar dari kejelekan kecuali atas pertolongan Allah. Niki nek ditutukaken kan ngeten. Hubungannya niku kali Allahu Akbar. Orang itu kalau sudah mampu menghikmati, meresapi makna ihdinas siratal mustaqim dihubungaken kali la haula wala quwata illa billah, akhirnya muni Allahu Akbar. Hanya Engkaulah ya Allah yang maha besar. Daun api mawon nek ditolong boten, nek yang nulung bukan Allah pasti enggak bisa. Menghindar dari kejelekan kalau yang nulung juga bukan Allah pasti tidak bisa. Berarti Allah yang maha besar. Niku diulang ping pinten Allahu Akbar niku Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya adalah orang kalau sudah merasakan dan menghikmati Allahu Akbar pasti memberikan salam kesejahteraan kepada kanan dan kirinya. Niku nek dihubungaken kali hadis
Imam Muslim radhiyallahu an, Imam Muslim itu periwayat hadis selain Imam Bukhari yang sahih gitu. Di antaranya Imam Muslim. Yang disebut Muslim itu apa sih? Al muslimu man salimal muslimuna. Dari apa nih? Min lisanihi wa yadihi. Orang yang disebut muslim, nah, dengan yang putri disebut muslimah. Kalau yang putra disebut muslim. Kalau laki-laki yang mukmin disebut mukmin. Kalau perempuan mukminah. Kalau orang yang apa? Mayat laki-laki disebut sami. Mayat itu bahasa Indonesia. Almarhum sama almarhumah. Maknanya apa almarhum? Sudah meninggal ya salah. Semua ini pun dari bahasa Indonesia ya. Sehingga kalau disebut almarhum itu seakan-akan orang yang sudah meninggal. Padahal almarhum itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya nek teng Jawa disebut kiai. Nggih. Kula niku kaget pertama di Jogja itu Bapak Ibu. Kagetnya napa? Nang Jogja itu akeh kiai. Kabeh lisan itu tulisannya kiai. Padahal teng Jawa Timur niku namine kiai itu adalah orang yang niku sing gadhahi pondok, ngajar ngaji niku kiai. Niku beda malih nek teng Solo, wonten kiai. Ya Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saat kita sudah seperti itu bisa menghikmati apa yang kita baca di dalam sholat itu, maka insya Allah kita akan menjadi betul-betul bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek wis Allahu Akbar tenanan nanti bisa assalamualaikum dengan benar. Benar niku maksudnya benar dengan segala perilakunya. Kalaupun benar ngoten niku itulah yang disebut muslim. Muslim itu dalam definisi yang diberikan oleh Rasulullah disebutkan begini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut seorang muslim itu adalah kalau muslim-muslim lainnya di kanan kirinya tidak tersakiti dengan lisannya maupun tangannya. Niku wong Islam tenanan. Tonggo teparo koncone sesama muslim tidak tersakiti oleh lisannya dan tangan. Dimulai saking pundi? Dimulai saking Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar dimulai saking nyuwun petunjuk dhateng Gusti Allah. Nek pingin tenanan Islam, pingin tenanan jadi wong Islam, wong mukmin niku kedah nyuwun dhateng Gusti. Lah kula pun temen kok syahadat. Nah, tapi pun ngoten niku wau dereng. Sudah bisa memaknai Allahu Akbar, sudah bisa memaknai Assalamualaikum dengan benar, sudah berperilaku sebagai orang muslim. Muslim adalah orang yang selamat kanan kirinya dari lisannya maupun dari tangannya. Nek dereng niku nggih ditaksik muslim, tapi kan enten muslim yang nek persen niku kan enten 100%. Nek emas niku enten 24 karat. Nisare pinten? 22. Kula mboten tahu enten mau nyebut emas ini 23 karat niku dereng. Mboten enten nggih. Mudune 12 22 nisare 18 enten. Nisare malih enten. Dino sore kula mboten pernah beli emas. Wong kula nggih pun emas. Lah kira adik kula niku nek teng Jawa Timur nyeluke nek mboten Cak Lukman, Mas Lukman. Nah nek teng Yogyakarta Mas wonten nggih. Nah nggih. Berarti mas-masan biasa di putri. Nggih Bapak Ibu yang saya hormati,
Kulo ringkas, yang pertama, mengapa sih kita itu sudah Islam dan sudah sholat kok masih diberi oleh Allah sebuah doa yang harus kita baca setiap hari paling tidak 17 kali gitu. Karena Fatihah itu kan wajib dibaca setiap rakaat kecuali makmum masbuk ya. Paling tidak ada 17 kali kita doa itu, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Karena orang itu wis tuwa kaya napa, wis disebut ulama kaya napa niku sik nggadahi potensi kemungkinan nganan diri. Buktine niku wau dikongkon salat terus mesti maca niku. Berarti setiap orang potensi kanan diri. Kalau kita itu membaca ihdinas siratal mustaqim berarti dihubungkan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya bahwa tidak ada kekuatan kecuali Engkau yang memberi ya Allah. Saat kita menghikmati itu berarti kita menyadari bahwa nek gak Gusti Allah sing nulung pasti ora iso. Saat itu kita akan mengatakan di dalam hati kita itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar berkali-kali diulang akhirnya menjadi salam. Salam itu adalah kanan kirinya itu selamat dari gangguan yang dinamakan orang muslim. Oke, cekap semanten yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama-sama. Nek teng Jumatan itu kan ngeten iki to, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan para ini si putri banyak. Yang terakhir, saya berwasiat kepada para jamaah dan diri saya pribadi. Maksudnya ini juga saya sampaikan kepada diri saya pribadi. Sami-sami ngelakoni, sami-sami berpotensi untuk diparingi kesuksesan maupun boten sukses. Sing penting ngelakoni. Nek boten dilakoni akhirnya hanya menjadi bahan diskusi. Bahan diskusi tok gak dilakoni akhirnya biasa ini nonton ibu. Nek mau diskusi tok biasanya malah tukaran. Karena kalau sama-sama ngelakoni, sama-sama akan merasa ternyata ngelakoni itu mempunyai pengalaman begini yang setiap orang mungkin berbeda, yang tidak setiap orang itu pasti menemukan gampang, ono susah. Itu akan memberikan rasa toleransi kepada sesama kita sesama manusia. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.